Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah, disusul tadi salat sunnah tarawih berjamaah, dan insya Allah nanti salat witir berjamaah. Salawat serta salam marilah kita haturkan, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan Bapak Ibu yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat Isya, salat tarawih, dan salat witir, ingatkah kita Bapak Ibu 3 bulan terakhir ini apa doa yang sering kita panjatkan setiap hari, dan itu didoakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Masih ingat Bapak Ibu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Masya Allah Bapak Ibu, Allah telah mengabulkan salah satu doa kita. Sadarkah Bapak Ibu, Allah telah mengabulkan salah satu doa kita. Dari sekian juta umat Islam, miliaran umat muslim, Allah mengabulkan doa kita. Kita lihat 3 bulan terakhir, banyak saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bahkan ada yang H-1 sebelum maghrib pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita untuk memasuki di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia akan menambah nikmat kepada kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka oleh dari itu Bapak Ibu, di malam yang ke-20, tidak terasa sudah malam ke-20, berarti malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita berlomba-lomba, bermuhasabah sendiri dari hari pertama sampai hari ke-19 dan malam ke-20 ini. Apakah amalan-amalan kita sudah sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai dengan apa yang kita inginkan? Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang berjamaah, dan selain amalan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 amalan yang sebaiknya kita utamakan dalam mengisi 10 akhir malam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu
bahwa Ramadan adalah bulan Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan merupakan salah satu bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Allah tahu kita makhluk yang pemalas. Allah tahu kita makhluk yang pelit. Allah tahu kita makhluk yang kurang dengan amalan-amalan. Maka oleh karena itu, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hadirkan dalam 12 bulan, Allah hadirkan bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang Allah curahkan segala rahmatnya, dan salah satu amalan yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ialah membaca Al-Qur'an. Ingat Bapak Ibu, salah satu kadar kemuliaan adalah sebagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu, ingatkah yang sebelum-sebelumnya diutarakan oleh penceramah kita, begitu mulianya malaikat Jibril di antara malaikat dan malaikat lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena malaikat Jibril merupakan pembawa wahyu, yaitu Al-Qur'an. Ingatkah Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah berikan Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Qur'an. Dan ingatkah kenapa bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia, penghulu di antara bulan-bulan yang lain? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Dan ingatlah, malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa Bapak Ibu? Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Dan ingatkah Bapak Ibu, di antara penguasa dan ulama, mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu alim ulama. Kenapa? Karena alim ulama lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi apabila kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama dan introspeksi juga buat diri saya pribadi. Sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Allah telah menciptakan bulan Ramadan sekondusif mungkin, di mana kita bisa bertadarus, di mana kita bisa membawa faidah-faidah Al-Qur'an. Kemarin Ustaz Sutaya sudah menjelaskan kepada kita begitu banyak huruf dalam Al-Qur'an. Kurang lebih hampir 1 juta. 1 juta huruf dalam Al-Qur'an. Jika dalam biasanya dikalikan 10, maka 10 juta. Jika dikalikan 700, maka 700 juta. Jika memang benar itu pahalanya, maka tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, makanya kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mengisi membaca Al-Qur'an. Yang kedua yaitu Bapak Ibu, amalan yang kedua yang kita utamakan yaitu Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang terlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qiyam Ramadan di sini adalah salat tarawih. Salat tarawih adalah salah satu kekhususan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika makin maju, alhamdulillah makin ada kemajuan ini. Dari luar sampai sekarang tinggal 2 shaf dan banyak didominasi oleh anak-anak kita. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kita istiqomah, maka kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga diwajibkan juga kita atau disunahkan kita untuk salat tahajud, salat hajat dan salat taubat di malam-malam bulan Ramadan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang diutamakan dalam bulan Ramadan yaitu bulan Ramadan adalah juga bulan sedekah. Bapak Ibu, tahukah kita sadari kenapa Masjid Al-Hakim kotak amalnya itu bentuknya kuburan? Saya baru sadar, Pak. Pertama bahwa ketika kita meninggal dan kita ingin dibangkitkan kembali, amalan pertama yang ingin dilakukan oleh mayit yang ingin dibangkit lagi adalah bukan sholat, bukan haji, bukan apapun, tapi mereka ingin bersedekah. Jadi simbol dari kotak amal di dalam masjid kita mengingatkan kita bahwa apabila kita mempunyai harta,
Apabila kita mempunyai kelebihan harta, maka kita harus sedekahkan di Masjid Al-Hakim ataupun di tempat-tempatnya lain. Itu adalah simbol Bapak Ibu bahwa kita nanti akan dihidupkan, kita minta ingin dihidupkan Allah karena ingin kita bersedekah. Mari Bapak Ibu, apabila juga THR sudah turun, ayo jangan kita birukan kotak amal masjid. Jangan sampai isinya 5.000, 2.000 lagi. Apabila sudah dapat THR, ayo 10 hari terakhir mudah-mudahan Allah berikan kita kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga harta yang paling dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang kita pakai, yaitu harta yang kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita pakai akan usang, apa yang kita makan akan jadi kotoran, dan apa yang kita tinggalkan harta kita akan jadi rebutan oleh ahli waris kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan Rasulullah SAW juga melakukan sedekah seperti secepat dengan angin, karena beliau tahu bahwa faedah dari bulan Ramadan yaitu adalah bulan yang penuh dengan sedekah dan ampunan. Yang keempat Bapak Ibu, bulan Ramadan adalah bulan taubat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nasu tu'bul ilallahi wastaghfiruhu fa inna atubu ilallah wastaghfiruhu fi kulli yaumin ma atamurrah." Wahai umat manusia, bertobatlah kalian. Sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari semalam. Maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita banyak bertobat. Bapak Ibu, ingatkan jika kita di malam-malam bulan puasa ini apa doa yang kita panjatkan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jika kita menemui bulan malam Lailatul Qadar, apa yang disunnahkan? Yaitu membaca surah itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam 10 hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan amalan-amalan utama kita. Kita mengintrospeksi diri kita sudah sejauh mana amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Yakinlah Bapak Ibu, tahun depan kita belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan kita pun belum tentu sampai di akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan umur kita sampai akhir bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita sampai kita ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.